Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Newcastle di Liga Inggris Premier League. Ini walaupun kita baru menang ya melawan Real Sociedad 0-4, tapi seperti yang gue udah bilang di video ulasan gue ya, Real Sociedad lawan MU, kalau itu game itu menang purely karena tacticalnya si Real Sociedad yang menurut gue sih salah ya pas melawan kita ya. Kenapa? Karena mereka bermain sangat open, ya banyak banget space di belakang defender, offside trap mereka nggak jalan, ya kan, dan pemain kita juga larinya lagi pas timingnya ya, lagi nggak off gitu, jadi benar nggak. Jadi kita ngalahin banyak offside trap, dan ya defender mereka juga nggak gitu cepat gitu loh untuk mengatasi kita punya speed, benar nggak. Jadi itu game nggak menunjukkan bahwa MU ini udah balik, MU ini udah mulai ngegas lagi gitu. Kalau gue bilang sih itu nggak menunjukkan sama sekali ya. Jujur tanpa Paul Pogba, gue masih mempertanyakan sekali kemampuan dari McTominay dengan Fred. Apakah mereka bisa untuk berkreasi ya, membantu kreativitas Bruno Fernandes juga gitu ya, membantu lah, mensupport lah, benar nggak ya. Jadi nggak cuma mengandalkan Fernandes dalam segi dalam ini kreativitas. Ini yang masih gue pertanyakan. Apalagi kalau kita bertemu melawan tim yang parkir bus ya, yang benar-benar rapet. 7 defender di belakang, anggap aja gitu ya, 7 defender di belakang sama ya 7 defender di belakang atau 3 gitu kan, sama 3 di midfield gitu loh ya kan. Itu mereka bisa nggak gitu loh ya kan, atau 5 defender di belakang lah, menengah 5-4-1 atau gimana lah gitu kan ya. Jadi gua nggak tahu gitu, gua nggak yakin McTominay sama Fred bisa nggak gitu loh untuk ada nggak mereka kreativitasnya ya untuk mensupport Bruno Fernandes. Jujur kalau sampai gue lihat sekarang ini, dari awal musim sampai sekarang nggak kelihatan ya McTominay Fred ya dalam segi kreativitas, dalam segi passing range, passing skillnya itu masih jauh banget di bawah Paul Pogba ya. Oke lah, orang bisa bilang kalau mama Paul Pogba serangan jadi lebih lambat atau bla 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 bla, tapi bedanya menurut gue sih jauh sekali ya dengan McTominay dengan Paul Pogba ya. Kenapa gue harus ngomong McTominay? Karena kita tahu kebanyakan Fred yang berfungsi sebagai CDM, McTominay itu sebagai box to box lebih cocok ya. Jadi makanya gue lebih nekanin ke McTominay. Ya McTominay itu bakal bagus kalau ketemu tim macam Real Sociedad, semacam Leeds United ya, yang mainnya berbuka banget tuh, dan mereka punya kualitas tuh pas-pasan gitu dari segi defender ya. Jadi itu McTominay bisa main kayak gitu loh. Kalau jadi nanti lawan Newcastle itu semua tergantung ya. Kalau mereka parkir bus, menurut gue sih bakal berat menurut gue sih, jujur aja sih. Nggak bakal gampang kayak lawan Real Sociedad ya. Nggak bakal gampang lawan Real Sociedad. Jadi semua tergantung gimana cara bermainnya Newcastle ya. Sekali lagi kalau Newcastle dia mau berani menyerang, dia berani keluar menyerang sih, ada memberikan ruang lah untuk Rashford lari ya kan, ataupun ya striker kita lari, menurut gue sih itu kita ada chance untuk menang ya. Bahkan gue sangat pede kalau mereka bermain seperti itu, kita pasti menang ya. Cuman kita lihat kalau kayak si Newcastle kan, ini kan dia di posisi bawah juga ya, terus sekarang ini di posisi 17, jadi gue nggak yakin mereka bakal bermain menyerang sih, jujur aja sih. Gue lebih feeling mereka bakal lebih bertahan ya kan, ngandelin counter attack, benar nggak. Dan juga dia punya pemain ada yang berbahaya juga kan, siapa tuh, Alexander Maximinix ya, gue lupa deh nomor 10 nya mereka itu cukup berbahaya kalau gue bilang, tapi gue nggak tahu dia bakal main atau enggak ya. Jadi menurut gue sih itu ya. Jadi ini semua game bukan game yang gampang, tergantung dari gampang atau susahnya game ini tergantung dari gimana cara Newcastle bermain ya. Karena gue yakin banget sampai detik ini gue masih belum lihat McTominay sama Fred bisa memberikan kreativitas, mensupport kreativitas lah, mensupport Bruno dari segi kreativitas kalau melawan tim yang parkir bus ya. Jadi ini gue masih belum melihat ya. Jadi kita berharap aja lah kalau dari segi tactical, semoga Newcastle pengen cari poin gitu loh, benar, pengen cari 3 poin atau pengen ngegolin gitu. Jadi kalau kayak gitu gue lebih pede ya, kita bisa menang ya. Oke, kita cara formasi 4-2-3-1, De Gea balik dari kiper ya. Udah kelihatan banget kemungkinan besar kalau Europa League, FA Cup ya, dan sebelumnya Piala Kerbau itu Henderson yang main ya, De Gea nggak main. Jadi kalau kalau Premier League udah pasti De Gea yang main ya. Jadi De Gea main ya. Jujur De Gea versus Henderson itu sebuah topik yang selalu menarik untuk dibahas ya, tapi ya kita nggak bahas di sini lah. Ntar gue jawab, kita jawab.
Di sebelah kiri kita kita pakai Luke Shaw ya, di kanan pakai Wan-Bissaka. Dari segi defender gue pakai Maguire sama Lindelof ya. Jadi Maguire, Lindelof itu mau nggak mau ya, itu udah pasti dipakai sama Ole. Bailey juga kemarin jujur aja sih gue nggak lihat Bailey mainnya bagus ya. Awal-awal banyak banget salah passing, nggak bisa marking ya. Bener-bener kelihatan apa ya, karatan, udah 100% karatan. Jadi feeling gue juga udah pasti Ole mainin Maguire, Lindelof ya. Kiri Shaw udah pasti karena dia nggak main kemarin. Wan-Bissaka main lagi, jujur aja gue pengen ganti William, tapi gue pengen ini game yang kita harus menang ya. Seri pun itu bukan hasil yang bagus, kita harus menang. Jadi Wan-Bissaka mau nggak mau main, mungkin ntar next week ketemu Real Sociedad, William aja yang main, benar. Wan-Bissaka istirahat. Holding midfield nggak ada pilihan lain, McTominay, Fred ya. Mungkin bisa juga McTominay, Matic kalau mau juga, tapi menurut gue sih Matic mendingan mainin pas lawan Real Sociedad ya, yang dimana kita udah ya 80-90% lolos lah ya, bener nggak? Untuk striker tetap milih Rashford ya, sekali lagi gue nggak mau Martial main ya, gue nggak mau Martial itu cadangan ya, kalau Rashford kecapean dia yang main, bener nggak? Kalau lawan Real Sociedad next week boleh Rashford diistirahatin full. Jadi Rashford harus main, Fernandes sudah pasti harus main juga. Di kanan ini yang sedikit kontroversial, gue taruh James ya. Kalian tahu kalau gue tuh nggak terlalu support James, jujur aja sih. Gue nggak terlalu gue nggak terlalu bilang, gue nggak terlalu mikir kalau James itu kualitasnya cocok untuk TMU ya. Kenapa? Dia cuma punya speed, itu doang yang dia punya gitu ya. Sisanya masih tanda tanya ya. Dia punya kontrol, terutama dia punya intelijensi ataupun decision yang dilakukan di final third ya. Ini di final third loh, bukan di dalam kotak penalti ya. Jadi kalau dia udah masuk ke final third, dia kadang suka bingung mau ngapain gitu loh ya kan. Oke lah, dia lagi nafsu untuk membuktikan diri segala macem. Tapi menurut gue sih dia harus main ya, karena di 2-3 kali terakhir dia main itu dia kalau nggak salah selalu nge-goal ya, benar nggak? Jadi misalnya 3 kali main 2 gol gitu, jadi kan lumayan sebagai produktivitas ya. Dan kemarin pun Greenwood main kurang gitu bagus. Ya jadi kalau gue bilang sih James harus main ya, biar dia makin pede lah, benar nggak? Kalau tiba-tiba James makin pede, dia bisa memberikan performa seperti dia pas di awal musim tahun lalu, benar nggak? Itu nilai plus banget buat kita ya. Kita tahu sendiri di kanan ini kita selalu jomplang ya, di kanannya selalu buntung lah ibaratnya ya. Nah itu, jadi James harus main menurut gue biar dia lebih pede ya, biar dia bisa nunjukin lah kapabilitasnya tuh lawan Newcastle. Kita perlu yang bisa lari juga gitu loh ya. Cavani sebagai striker ya, karena di presscon Ole Cavani bisa main ya, yang nggak bisa main tuh cuma Paul Pogba sama Phil Jones. Jadi Cavani 100% harus main, kalau gue bilang ya, harus main. Tapi ya gitu, kalau gue bilang sih ini cukup optimal ya, kita punya formasi sama pilihan pemain ya. Kemungkinan besar James sih gak bakal main, jujur aja. Pasti si Ole bakal lebih milih Greenwood kemungkinan besar. Tapi gue harap sih James main lagi gitu, biar makin pede aja gitu kan, benar nggak? Biar makin pede. Mungkin dia nggak punya masa depan di MU, tapi kalau dia bisa main, dia cukup bagus, kita bisa jual mahalan dikit gitu ya. Sedangkan kita nggak rugi ya. Jadi kalau menurut gue sih James harus main ya. Kalau lu main bagus, kalau lu main full, main bagus di sebelumnya, menurut gue layak main lagi gitu, benar nggak? Biar dia makin pede. Ya kita lihat yang terjadi sama misalnya si siapa, Callum Hudson-Odoi kan di Chelsea. Dia dikasih kesempatan main bagus, dia harus main lagi next ya, karena dia main bagus. Ya kalau dikasih kesempatan main bagus tapi nextnya nggak dikasih kesempatan lagi, itu makin drop lagi mental. Ya kan, gue salah apa, benar nggak? Jadi kalau James menurut gue harus main. Ya Greenwood cadangan. Menurut gue itu penting. Ya dari segi mentalitas, dari segi membangun tim, dari segi membangun kompetisi antar pemain, menurut gue penting banget James harus main. Ya. Kalau dari segi skor, sekali lagi ini bukan pertandingan yang gampang atau enggak sih tergantung dari Newcastle, cara bermain Newcastle ya. Dia kalau bertahan, menurut gua kita bisa seri ya kan. Walau menang pun ya menang tipis ya. Tapi kalau untuk kalah sih, feeling gua sih harusnya enggak ya. Tapi kita nggak pernah tahu gitu loh, karena MU ini kan masih belum bangkit lagi kalau gue bilang ya, belum balik gitu loh ke pas zaman-zamannya Pogba. Pogba lagi nggak cedera ya. Jadi menurut gue sih ini 50-50 kalau gue bilang sih ya, antara kita bisa menang kalau nggak seri gitu, jujur aja sih ya. Jadi tapi gue bakal taruh kita menang ya, gimana pun juga ini game yang harus kita menang, 100% harus kita menang ya, nggak bisa seri gitu langsung tanda bahaya banget. Kita bisa
ya top 4 ini langsung jadi ketat banget itu loh untuk kita menangin ya. Jelas banget dari segi mana nih beda poinnya 46, kita sama poin sama Leicester bahkan ya. Kalau kita kalah atau seri ini udah deket banget nih sama Chelsea ataupun West Ham ya, kalau dia akan menang dan kita bakal ketemu West Ham nextnya kan. Jadi dan juga Man City ya, jadi ini benar-benar kita harus menang ya, harus 100% harus menang. Jadi makanya gue taruh prediksi skor kita menang. Bakal clean sheet atau enggak, jangan jujur kalau Maguire, Lindelof gue nggak yakin kita clean sheet ya. Apalagi Maguire, Lindelof dan De Gea tampaknya mereka bertiga ini komunikasinya ataupun kerjasamanya itu sama sekali kurang gitu bagus ya kalau gue lihat ya dari akhir-akhir ini. Jadi kalau gue bilang ini kita pasti bisa kebobolan dan gue bilang sih kita menang 2-1 ya. Kalau nggak 2-1, 3-1 boleh lah ya, tergantung sekali lagi gimana cara bermainnya Newcastle. Kalau dia bertahan menurut gue cuma beda 1 gol, kalau mereka mainnya lebih terbuka ya kan, high line of defense, pressingnya awur-awuran ya, itu menurut gue sih kita bisa menang 3-1 ya. Itu prediksi skor gue ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.